diskusi panel hari ini yang sangat penting. Khususnya untuk kita yang berkecimpung atau peduli pada pembangunan desa di Indonesia, tema yang kita angkat hari ini adalah analisis laporan keuangan pemerintah desa dan dana desa, transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi. Nah, selama beberapa menit ke depan, kita akan mengupas tuntas bagaimana laporan keuangan desa itu dikelola, dianalisis, dan tantangan di lapangannya itu seperti apa, serta bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan dana desa agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Bersama saya kembali, Nuri Syifa Anur dengan NPM 224104134, dan ada narasumber kami dari para mahasiswa yang sudah lama mengkaji pengelolaan keuangan desa dan juga langsung sudah mengetahui lah materi-materi yang diberikan oleh dosen ya dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa di lapangan. Saya harap diskusi ini bisa memberikan teman-teman dan kita semua ini gambaran menyeluruh dan inspirasi bagi kita semua. Kita mulai dari pengenalan dulu ya. Nah, silahkan. Mari kita mulai dengan pengantar sistem keuangan desa secara umum. Nah, silahkan Mbak Nadila bisa menjelaskan bagaimana kerangka hukum dan peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan desa. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Tentu dasar hukum pengelolaan keuangan desa yang utama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Nah, serta beberapa Permendagri yang mengatur teknis pelaksanaan. Nah, Undang-Undang Desa itu memberikan landasan kuat bahwa desa itu memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan yang mandiri. Nah, dengan sumber dana utama yaitu berupa dana desa atau sering kita sebut yaitu DD, lalu ada juga alokasi dana desa atau ADD, nah serta ada pendapatan asli desa atau PADES. Nah, ada juga sumber lain seperti bantuan atau HIDAS. Nah, betul sekali nih, di desa kami prosesnya itu memang dimulai dari musyawarah desa, yang dimana musyawarah tersebut itu melibatkan warga dan badan permusyawaratan desa. Dari musyawarah itu nantinya kami akan membuat rencana kerja pemerintah desa atau biasa disebut dengan RKPDes yang menjadi dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Semua proses ini itu sangat partisipatif agar anggaran itu benar-benar mencerminkan kebutuhan warga. Mbak Risma ada tambahan lagi? Nah, benar yang dikatakan Mbak Dwi tadi. Nah, tujuan utama dari pengelolaan keuangan desa itu adalah menjamin penggunaan dana yang efektif, efisien, transparansi, dan juga akuntabel. Di mana dana yang ada itu harus benar-benar bisa meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi mekanisme perencanaan dan juga pelaporan ini juga diatur ketat agar mencegah potensi penyalahgunaan dan juga kebocoran anggaran. Oke, baik. Menarik ya. Mbak Dwi, apakah terdapat kendala utama yang biasanya itu terjadi dalam proses perencanaan ini? Tentu saja untuk kendalanya itu pasti ada ya untuk proses perencanaan ini. Salah satunya itu yaitu kapasitas sumber daya manusia, terutama terkait dengan perangkat desa yang belum cukup paham terkait dengan akuntansi dan tata kelola keuangan. Nah, kadang kan ada beberapa warga nih yang tidak paham kenapa sih beberapa kegiatan tersebut itu harus diprioritaskan, sehingga perlu komunikasi ekstra agar musyawarah tersebut itu berjalan dengan efektif. Selain itu, perubahan regulasi yang cukup itu sering juga menambah tantangan bagi kami. Menurut saya begitu. Oke ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang struktur dan jenis laporan keuangan desa.
Nah, lanjut ke jenis laporan keuangan desa ini, Mbak Nadila, apa saja laporan utama yang harus disiapkan oleh pihak desanya? Baik, jadi ada beberapa laporan utama yang akan disiapkan desa, yaitu yang pertama ada laporan realisasi APBDes, yaitu di mana laporan ini menunjukkan perbandingan antara anggaran yang disetujui dengan realisasi pendapatan dan juga belanja. Nah, hal ini juga menggambarkan kinerja keuangan desa dalam satu periode tersebut. Lalu yang kedua yaitu ada laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran. Nah, di mana laporan ini lebih mendetail terkait dengan pelaksanaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh desa tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada laporan aset desa, di mana laporan ini menginventarisasikan seluruh aset tetap desa, baik bangunan, tanah, kendaraan, atau barang yang lain. Lalu yang keempat yaitu ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di mana laporan ini adalah bagian penting karena laporan ini berisi mengenai penjelasan mendalam atas angka-angka yang ada di laporan utama yang saya sebutkan tadi. Nah, hal ini juga termasuk kebijakan akuntansi dan permasalahan yang terjadi. Nah, betul banget tuh. Di mana di desa kami itu untuk terkait dengan pelaporan ini sangat dibantu ya, karena di desa kami ini sudah menggunakan aplikasi SIS-KU Desa, di mana sehingga formatnya itu sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. Nah, kami harus menyampaikan laporan tersebut ke kecamatan terlebih dahulu dan inspektorat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan gitu. Oke, Mbak Dwi, terima kasih atas penjelasannya. Nah, kira-kira tuh apa manfaat utama dari laporan tersebut? Boleh sekarang Mbak Risma dulu? Baik, jadi manfaatnya itu besar, yaitu laporan tersebut dapat memberikan gambaran transparan tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, hal ini juga menjadi bahan dasar evaluasi kinerja pemerintah desa dan juga alat untuk pengawasan masyarakat dan lembaga terkait. Nah, hal ini juga memudahkan perencanaan ke depan agar lebih tepat sasaran. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dan alat analisis laporan keuangan desa. Nah, bagaimana teknik analisis yang biasa digunakan untuk laporan keuangan desa? Baik, jadi di sini ada beberapa teknik ya yang biasa digunakan, yaitu diantaranya kita menggunakan rasio efektivitas, di mana rasio ini itu untuk mengukur tingkat pencapaian output dibandingkan dengan target yang direncanakan. Nah, contohnya yaitu jika ada anggaran pembangunan jalan, misalnya yaitu sebesar 100 juta, nah itu berapa persen sih yang terrealisasi dan juga bermanfaat. Lalu yang kedua yaitu ada rasio efisiensi, di mana rasio ini membandingkan antara output dengan input. Misalnya yaitu biaya yang dikeluarkan terhadap hasil fisik yang didapatkan. Lalu yang ketiga yaitu ada rasio ketergantungan, di mana beberapa besar porsi dana desa itu berasal dari pusat dibandingkan dengan pendapatan asli desa. Nah, hal ini itu penting untuk menilai kemandirian finansial desa tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu ada pertumbuhan pendapatan dan juga belanja, di mana hal ini untuk melihat tren dari tahun ke tahun agar dapat dipantau apakah ada peningkatan atau penurunan secara signifikan. Yang selanjutnya yaitu menggunakan analisis aset desa, di mana analisis ini memeriksa apakah nilai aset itu sesuai dengan belanja modal yang dikelola atau apakah aset tersebut dikelola dengan baik, seperti itu. Mbak Dewi ada tambahan? Tentunya ada ya teman-teman. Untuk analisis tersebut dari desa itu kami melakukan analisis sederhana menggunakan Excel dan data tersebut dari SIS keuangan desa. Hal ini tuh sangat membantu kami untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan menjelaskan ke BPD serta warga desa. Bagaimana kalau misal ditemukan ketidaksesuaian atau masalah gitu? Nah, jadi kalau ada ketidaksesuaian, nah kita itu harus melakukan audit, yaitu audit internal dan juga diskusi bersama untuk mencari akar masalah tersebut, untuk mengetahui apakah
bisa menjelaskan ya, kita kan kepo ya, apakah ada studi kasus tentang evaluasi APBDes gitu. Mbak Dwi bisa berbagi contoh nyata tentang evaluasi penggunaan anggaran di desa? Baik, contohnya ya teman-teman, untuk secara di lapangan itu contohnya itu kan di tahun 2022 ya. Nah, di desa kami itu menganggarkan sebesar 500 juta, di mana dana tersebut itu untuk pembangunan irigasi sawah. Namun di realisasinya itu penyerapan anggaran tersebut hanya sekitar 60%. Nah, setelah kami evaluasi bersama dengan BPD dan pendamping, penyebabnya ternyata terdapat beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan keterlambatan proses lelang karena dokumen tersebut itu kurang lengkap. Kemudian yang kedua itu ada juga terkait dengan pelaksanaan yang belum siap secara teknis. Kemudian yang ketiga itu terdapat juga terkait dengan cuaca yang tidak mendukung karena saat itu kan musim hujan yang panjang, sehingga kami itu kemudian melakukan perbaikan seperti mengadakan penelitian teknis bagi pelaksana, kemudian melakukan koordinasi juga lebih awal untuk mempersiapkan dokumen lelang tersebut serta menyesuaikan jadwal kegiatan tersebut secara fisik. Mbak Risma ada tambahan contohnya? Nah, iya, benar, contoh itu ya bagus ya. Bagaimana sih analisis laporan keuangan harus dilengkapi? Yaitu harus dilengkapi dengan analisis faktor eksternal dan juga internal. Nah, anggaran itu bukan hanya soal angka ya Mbak ya, tapi anggaran itu juga proses dan juga kondisi di lapangan secara real. Oke, selanjutnya mari kita membahas tantangan besar yang sering terjadi. Mbak Dwi, apa sih kendala paling sering ditemui di lapangan? Nah, kalau yang sudah saya ketahui ya, di beberapa desa itu, kalau di lapangan itu terdapat beberapa tantangan. Salah satunya itu keterbatasan terkait dengan sumber daya manusia. Jadi itu menjadi masalah utama karena yang pertama itu banyak perangkat desa yang belum menguasai akuntansi dasar. Kemudian selain itu juga terdapat perubahan regulasi di mana yang cukup cepat membuat kami itu harus terus belajar. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan waktu kerja yang padat juga membuat kami itu sulit untuk fokus membuat laporan dengan sempurna. Jadi ada juga rasa takut jika laporan tersebut transparan justru menimbulkan masalah. Misalnya itu dituduh salah administrasi padahal hanya kesalahan teknis kecil aja. Nah, iya betul yang disampaikan Mbak Dwi tadi. Nah, hal ini itu juga menjadi perhatian ya Mbak, yang perhatian serius pemerintah pusat dan juga daerah untuk memberikan pelatihan berkelanjutan serta pendampingan teknis yang intensif. Nah, digitalisasi sistem itu juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban administrasi. Kalau dari sisi teknologinya, apakah ada solusi? Kalau menurut kami ya, kami itu untuk solusi terkait dengan masalah ini, kami sudah mulai menggunakan aplikasi yang terbaru, yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada aplikasi keuangan desa dan OpenSheet, di mana terdapat juga tantangannya internet ini tidak selalu lancar dan kami harus terus belajar menggunakan aplikasi tersebut. Oke, baik. Nah, selanjutnya itu kan dana desa menjadi sumber dana terbesar ya. Bagaimana mekanisme alokasi dan pengawasan dana ini? Mbak Risma boleh menjelaskan? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme alokasi dan juga pengawasan dana desa ya Mbak ya. Nah, jadi dana desa itu dialokasikan berdasarkan formula yang mempertimbangkan jumlah penduduk, di mana jumlah penduduk, luas wilayah dan juga kondisi sosial ekonomi desa. Nah, dana ini juga harus digunakan untuk yang pertama yaitu pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan juga fasilitas umum. Lalu yaitu program padat karya tunai desa, lalu juga bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, dana desa itu terutama dalam situasi krisis seperti pandemi kemarin ya Mbak ya. Nah, lalu digunakan untuk program ketahanan pangan dan juga pemberdayaan masyarakat, di mana pengawasannya itu dilakukan oleh BPD, inspektorat dan juga partisipasi aktif masyarakat. Nah, semua laporan itu harus diinput ke sistem
OMSPAN atau OMSPAN, di mana Kemenkyu itu untuk memantau sebagai pemantauan pusat. Nah, benar banget tuh. Kalau di desa kami itu ya, sekitar 40% dana desa itu dialokasikan untuk BLT selama pandemi. Karena kami itu melibatkan BPT dan pendampingan desa untuk mengevaluasi berkala agar penyaluran tersebut itu tetap tepat sasaran dan tepat waktu. Oke, kan di era digital sekarang, bagaimana peran teknologi dalam pengelolaan keuangan desa? Mbak Risma? Baik, jadi peran teknologi dalam pengelolaan keuangan desa yaitu digitalisasi itu membawa manfaat besar ya Mbak, yaitu seperti mempercepat pembuatan laporan, meningkatkan transparansi dan juga memudahkan pengawasan serta audit. Nah, beberapa aplikasi yang populer yaitu seperti yang disampaikan Mbak Dwi tadi, yaitu Siscodes, lalu SID dan OpenSite. Nah, namun terkait dengan beberapa aplikasi tersebut ya, di lapangan itu tentunya masih banyak kendala, di mana banyak kendala itu koneksi terutama terkait dengan koneksi internet yang belum merata, di mana nanti perangkat desa itu juga belum terbiasa menggunakan teknologi sehingga kebutuhan pelatihan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Oke, kalau untuk rekomendasi kebijakan, nah sebelum kita tutup ya Mbak ya, Mbak Dwi dan Mbak Nadila, apa adakah rekomendasi kebijakan agar pengelolaan keuangan desa itu lebih baik? Tolong bisa dijelaskan Mbak. Ada, yaitu pemerintah pusat itu perlu menyederhanakan dan standarisasi pelaporan, memberikan pelatihan teknis yang terstruktur dan juga rutin, serta menciptakan sistem insentif untuk desa yang transparan dan juga akuntabel. Mbak Dwi ada tambahan? Kalau dari saya sendiri ya, dari sisi desa itu harus penting dalam membangun budaya akuntabilitas dan transparansi sejak dini. Hal ini guna untuk mengajak warga itu aktif berpartisipasi dalam pengawasan serta melakukan evaluasi kinerja secara berkala agar perbaikan tersebut terus berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita memasuki sesi penutupan ya teman-teman. Terima kasih kepada Mbak Nadila Risma dan Mbak Dwi atas pemaparan dan diskusi yang sangat menarik hari ini ya. Semoga informasi ini bisa menjadi bekal berharga bagi pemerhati desa dan pemerintahan desa agar pengelolaan keuangan desa itu semakin transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat. Oke teman-teman, sampai jumpa di diskusi berikutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.